kami dari Basarnas melaporkan terkait dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Basarnas dalam rangka mendukung event MotoGP Mandalika 2022. Kami spesial mengerahkan 2 unit heli rescue Basarnas yang memang heli ini canggih dan ini spesifikasi SAR yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan evakuasi medis udara. Kita sudah kerjasama dengan Durnas Sport, dengan ITDC, MGPH dan juga Rumah Sakit Umum Pusat. Kita sudah menyiapkan SOP bersama dan kemarin sudah kita latihkan bersama bagaimana kalau kita harus melaksanakan evakuasi para pembalap. Dan apabila diputuskan pembalap itu harus dievakuasi segera ke rumah sakit, maka kita sudah siapkan 2 unit. Hanya 12 menit Sobat SAR untuk evakuasi dari sirkuit sampai ke RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di program Presisi, Prestasi dan Edukasi untuk Senin 21 Maret 2022 atau 18 Syaban 1443 Hijriah. Pendengar, di pagi hari ini kita akan berbagi inspirasi, berbagi motivasi ya untuk saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke yang menyimak tentunya di Facebook, di YouTube ataupun melalui radio Persada FM. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk presisi hari ini benar-benar spesial karena kita akan kedatangan 3 tamu spesial kita. Nah, sebelum ke tamu-tamu kita hari ini akan membahas terkait dengan wujudkan pelayanan dan kolaborasi prima Basarnas dan ragam potensi SAR di Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kalau di pekan lalu Bapak Kabasarnas sudah hadir di tengah-tengah kita, ya like just appetizer ya, hanya pembuka dulu karena 30 menit kemarin beliau sendiri. Hari ini kita akan ditemani juga dengan potensi-potensi SAR yang lain. Baik, langsung saja saya sapa dengan ketiga narasumber hebat saya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya sapa dulu Bapak Kepala Badan Nasional dan Pencarian dan Pertolongan, yakni Bapak Marskal Madya TNI Hendri Alfiandi. Pagi Bapak, sehat? Pagi, alhamdulillah sehat Mas. Ya, sudah sarapan belum tadi? Wah, sudah dong. Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Ini posisi di mana berarti Bapak sekarang? Saya sekarang ada di kantor pusat di Jalan Angkasa, Kemayoran. Informasi terakhir kemarin bertolak juga ya ke Mandalika, Pak? Betul, sebetulnya itu adalah rangkaian kunjungan kerja saya. Jadi mulai hari Kamis yang harusnya mulai Rabu atau Selasa sore itu saya berangkat untuk kunjungan kerja. Karena saya ada acara wisuda, kemudian setelah itu Kamis pagi lah kami berangkat ke Manado, berkunjung ke kantor Manado, kemudian ke Makassar, Kendari. Iya. Lanjut ke Denpasar, kemudian Denpasar ke Mandalika. Baik, jadi satu rangkaian. Jadi satu rangkaian. Sekali jalan harus tuntas semua. Gitu. Betul Pak, sekali dayung sekian puluh pulau harus terlampaui ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Ya betul Pak. Itu dibutuhkan ini loh Pak, itu dibutuhkan kendaraan SAR yang mumpuni, begitu juga dengan kendaraan Basarnas yang katanya saat ini berada di Mandalika juga untuk menjadi salah satu support sistem kita sebagai tuan rumah di event internasional ya Pak ya. Iya, betul, kita harus tampil tuh Mas. Harus tampil harus membantu pemerintah dalam mensiarkan lah ya. Nah, Indonesia ini mampu memiliki sirkuit yang bertaraf internasional, diawaki oleh warga atau warganya sendiri dengan profesional, kemudian penontonnya juga mendukung, pemerintah daerahnya mendukung, sehingga kepercayaan internasional itu
tumbuh dan yakin mereka bisa pengen datang untuk ya paling tidak berwisata lah ya. Nah, betul. Healing ya Pak ya, healing ya. Iya Pak, betul Pak. Kita harus melihat potensi itu dan betul. Kalau Basarnas ya sesuai dengan itu porsinya. Ya, porsinya kita bermain di mana sih? Ya. Jadi kan masing-masing kan punya peran kan. Betul. Nah, disitulah kita tampil yang terbaik. Gitu. Baik. Ya. Tujuannya satu sih sebetulnya mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan atau tujuan pemerintah sih sebetulnya. Baik. Alhamdulillah. Tujuan pemerintah kan bukan untuk individu, untuk rakyat. Betul. Untuk bangsa besar kita ya Pak. Iya, bangsa besar kita. Baik. Ya, makanya seragam orange harus ada di sana juga. Oh iya. Baik. Ya. Nah, Pak Henry, ini kami kenalkan juga, salam kenal tentunya dari Pak Lutfi Hasan SH. Beliau adalah koordinator FKP 3 Semarang. Pak Lutfi, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini orange juga Pak Henry. Ya. Baik. Kemudian di samping beliau adalah Bapak Ali Akbar, ini Ketua SAR MTA. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Akbar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kenalkan juga Pak Henry, potensi kita dari SAR MTA. Ya, selamat kenal. Siap berkolaborasi dan siap memberikan pelayanan prima Pak Henry ya, kira-kira seperti itu ya. Betul. Baik, nah sebelum ke Pak Akbar dan ke Pak Lutfi, terkait dengan tema besar kita dulu nih Pak, yakni wujudkan pelayanan dan kolaborasi prima Basarnas dan potensi SAR di Indonesia. Ini representasinya dua, ada SAR MTA dan juga FKP 3 Semarang. Dari Pak Henry sendiri bagaimana Pak wujudkan pelayanan prima dari Basarnas dan potensi? Silahkan Pak. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Ini masalah pelayanan dinyatakan prima ya. Saya terus terang menggarisbawahi bahwa penilaian prima kemarin itu kan dinilai oleh sebuah lembaga dari Kementerian Menpan RB. Ya. Sebetulnya kita sih jujur Mas ya, kita tidak ada target untuk apa itu prima, super atau apa ya, just do it. Deluxe kayak apa itu, kita tidak ada itu. Iya, siap. Kita tidak ada, tetapi saya selalu menekankan kepada anak buah, kepada rescuer dan seluruh jajaran saya, berikanlah layanan atau kerjakanlah tugas atau job description kita itu secara profesional, yang prosedural, apa yang ingin kriteria yang kita capai itu apa sih, cepat, tanggap, pertolongannya ya kan, peralatannya, manusianya itu. Nah kebetulan saya juga waktu itu terus terang tanya sama anak buah saya, ini dapat prima kayak gini, jangan-jangan ini ada yang kenalan sama Menpan untuk dapat ya, gitu kan, supaya dinilai bagus. Tidak ada, ternyata Pak, ya. Dari Menpan RB itu menilai, dia datang ke mana, ke kantor-kantor kami. Betul. Kemudian melihat cara penanganannya, juga masyarakat setelah itu ditanyain. Yang saya dengar segitu dari pertanyaan saya tadi. Jadi tidak ada dia datang khusus gini seperti mencari penghargaan gitu ya. Dan saya sampai terus jujur saya tanya gitu, Mas, saya tanya seperti itu. Ternyata mereka menilai, dan kalaupun kita dinilai prima, alhamdulillah, itu kan wujud dari penghargaan orang. Iya, betul. Jadi bukan sebuah target. Bukan sebuah target yang harus kita capai atau begitu, atau kesuksesan. Bagi saya ini adalah proses gitu. Iya, betul. Proses untuk mencapai tujuan apa? Tujuan pencapaian memberikan layanan penyelamatan kepada orang, itu sebetulnya. Baik. Dan kemudian alhamdulillah ya Pak ya. Artinya ini secara natural saja sebenarnya ya, untuk natural saja. Baik. Jadi apa namanya? Kita berproses, kalaupun ada yang mengapresiasi ya udah kita terima gitu ya Pak ya. Kita terima pasti, tentu kan diapresiasi pasti. Baik. Nah, baik Pak Henry, ini ada Pak Lutfi dan Pak Akbar dari FKP 3 Semarang dan juga SAR MTA. Mereka juga kelihatannya siap untuk kolaborasi prima ini Pak. Kita minta tanggapan dulu ya Pak ya. Kita minta tanggapan dari Pak Lutfi dulu. Gimana Pak Lutfi terkait dengan kolaborasi prima ini dengan Basarnas, baik yang ada di pusat ataupun di daerah? Silakan Pak Lutfi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan matur dulu ini.
yang terhormat Bapak Kepala Basarnas, Bapak Marskal Henry Alfiandi, juga saudara saya yang kami hormati Bapak Ali Akbar, dan terutama Mas Irwan sebagai host. Ya. Terima kasih atas perkenannya dapat dilibatkan dalam kegiatan ini. Saya menjawab tadi, memang kolaborasi yang prima ini penting sekali, terutama di Jawa Tengah ini kan sikap kerelawanannya tinggi nih. Iya. Potensi relawannya juga luar biasa. Gotong royong ya Pak ya. Gitu ya. Bencananya juga supermarket. Jadi dalam memberikan sebuah layanan kepada masyarakat juga tentunya harus sangat prima bagi saya, harus bisa bersinergi dengan leading sektornya di penyelamatan ini adalah Basarnas. Menurut saya demikian, Mas Irwan. Baik. Tentunya ini juga tugas beratnya Basarnas sesuai dengan perintah atau amanat undang-undang bahwa memang potensi wajib untuk ditingkatkan keterampilannya agar dalam memberikan layanan masyarakat juga tepat, cepat, efisien dan sebagainya. Baik. Sementara dari saya. Baik. Jadi prinsipnya siap ya Pak ya, terus untuk berkolaborasi satu rumah dengan Basarnas Pusat yang ada di daerah juga ya Pak ya. Siap. Baik. Siap nih Pak Henry. Siap untuk terus berkolaborasi Pak Henry. Baik, dan kita menuju ke Pak Akbar. Gimana nih Pak Akbar terkait dengan kolaborasi kita terus nih Pak dengan Basarnas, dengan FKP 3 juga dan lain sebagainya. Tanggapan Pak Akbar. Alhamdulillah untuk sampai saat ini dari SAR MTA sejak tahun 2010 berdirinya SAR MTA, kita tetap berkoordinasi terus dengan Basarnas mulai awal sampai sekarang. Alhamdulillah untuk sampai saat ini kita juga masih sering terus berhubungan, berinteraksi terus dengan Basarnas. Baik. Dan tentunya segala sesuatunya berdasarkan koordinasi dulu ya Pak ya. Nggak pernah kita gerak sendiri dulu. Gitu ya, apapun yang kita kerjakan meskipun itu sifatnya pelatihan, kita tetap memberitahu terus kepada Basarnas dan juga operasi-operasi yang lain. Baik. Jadi Pak Henry kemudian Pak Lutfi ini udah apanya nih Pak? Udah bapaknya? Iya. Untuk Pak Lutfi ini kita juga ada potensi di Semarang. Kita juga bergabung di FKP 3. Untuk seluruh di Indonesia, mohon izin Pak Henry. Kepala Badan SAR Nasional, Pak Kabadan selama masih ada di MTA di wilayah masing-masing di seluruh Indonesia ini, kita siap bergabung dengan Basarnas seandainya ada kejadian maupun pelatihan-pelatihan. Iya. Setiap saat, setiap waktu ya Pak Akbar ya, kira-kira gitu ya. Siap, insya Allah siap. Begitu Pak Henry, barangkali ada tanggapan dulu Pak. Oke, ini khusus kita fokus kepada kolaborasi potensi SAR ya. Memang mengapresiasi. Jadi bagi saya potensi SAR mau pihak dari manapun ya, dari MTA, dari mana aja lah. Banyak sekali relawan-relawan khususnya yang tergabung ya, yang memiliki keahlian di bidang search and rescue itu adalah tulang punggung dari agensi atau badan SAR nasional ini. Baik. Mengapa demikian saya sampaikan? Ya, saya tidak akan membeda-bedakan mereka itu dengan anggota saya. Kenapa? Karena mereka dilatih dan dididik oleh kita juga. Gitu. Dan ke depan saya sudah sampaikan kepada kepada Sestama, kepada Direktur SAR, saya sampaikan bahwa mereka ini harus diberi seperti sertifikasi, sertifikasi. Ketika sudah dilatih itu tingkatannya tingkat apa, hingga kita bisa mengerti dari para anggota potensi ini bahwa dia adalah SAR istilahnya umum ya, istilahnya bantu umum lah, mungkin mengangkat, mencari gitu, tapi dalam penanganan misalnya orang tenggelam gitu kan, ada penyelamnya gitu. Atau mencari barang sesuatu penyelam, ada penyelam yang sudah dari potensi ada, kita sudah tahu kualifikasi kita apa, mereka itu apa. Nah itu, ini salah satu bentuk kolaborasi. Yang kedua adalah masalah sumber daya manusia yang ada di kantor Basarnas. Kami itu meminta 10.000 lah, baru 40% kita dipenuhi. Baik, baru 40 ya Pak ya?
Iya, 4.029 orang kita di seluruh Indonesia. Jumlahnya berapa masyarakat Indonesia? Hampir 250 something ya. Ya, betul. Ya, 270 juta dibagi saja dengan 4.000 sekian. Berapa? Nggak mampu. Betul. Siapa yang menangani itu ketika ada terjadi kondisi kedaruratan? Ya, teman-teman kita baik TNI Polri, kemudian seperti MTA ini dimanapun dia selalu ada gitu. Sukarelawan, kemudian organisasi kepemudaan, organisasi politik yang memiliki sayap sosial, humanitarian. Sosial. Nah, itu adalah apa istilah tangan kanan ya. Jadi tools bukan tools ya. Kalau bilang ya sumber daya manusia yang bagi Basarnas tidak ada pembeda-bedaan itu orang bukan ya gitu. Baik. Dan biasanya mereka ini sudah terlatih atau dilatih oleh kita, mereka tahu rules of engagement. Jadi libatannya mereka tahu bahwa ketika ada sebuah operasi search and rescue atau pencarian, pertolongan, penyelamatan itu mereka tahu itu menghadap ke siapa, melaporkan anggotanya berapa, yang ikut berapa, kemudian pembagian tugas mereka udah tahu gitu Mas. Ya, baik. Jadi nggak seperti liar kita tahu pasang bendera, ya kan bagi-bagi sembako sendiri, seolah-olah dia kan tampil duluan, nggak ada. Baik. Coba kalau dicermati mana pernah ada Basarnas atau mereka itu tampil langsung nggak ada, mereka fokus begitu ada mencari. Kemudian ingin menolong, mereka fokus ke situ. Disiarkan ataupun tidak kita tampilkan. Kenapa sih mereka dilatih untuk begitu? Karena apa? Kita juga memikirkan istilahnya imbal balik. Para relawan ini kebanyakan kalau dulu saya bertatap muka bukan menginginkan sebetulnya. Mereka pengen secure aja, aman saja. Aman, iya. Nah, salah satu aman itu apa sih? Ada gak sih jaminan saya kalau misalnya terpleset gitu, luka kayak gitu ya. Kita nggak tahu kan, orang mencari dalam kondisi emergensi pasti daerah-daerahnya nggak mungkin Mas emergensi di atas kasur, nggak mungkin. Nggak ada kan, pasti di suatu daerah yang bahaya juga kan. Betul ya. Mungkin patah tiap tangannya atau kakinya atau lecet luka gitu kan. Ini si jamin siapa nih? Nah seperti itu. Kita sudah menyampaikan kepada seluruh potensi SAR, kalau Anda ikut di dalam operasi dan terdaftar, yakin itu ada, kita jaminkan asuransinya, pengobatan maupun misalnya kita tidak menginginkan sampai kehilangan nyawa. Baik, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi kan mereka yakin kan begitu kan. Betul. Mungkin aja kadang-kadang mereka ikut tuh, mereka tuh nggak pernah nanya, Pak nanti makan siangnya saya di mana? Nggak ada yang mereka tanya gitu. Baik. Istilah spirit ini yang membuat kita itu ya semakin on ya Pak ya, semangatnya semakin on terus ya, on fire terus ya. Saya berpikirnya seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi ini secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada FKP 3 Semarang ataupun SAR MTA ataupun seluruh potensi yang saat ini sedang menyimak Pak Henry bahwa kita adalah keluarga. Begitu ya Pak ya? Kita keluarga. Yang namanya keluarga itu ya saling menjaga, saling merawat gitu ya Pak ya, saling memberikan kasih sayang lah kira-kira seperti itu. Nah Pak Lutfi, ini kami juga pengen mendengarkan nih dari Pak Henry, kami juga pengen mendengarkan ini dari Pak Lutfi dan juga Pak Akbar. Bagaimanapun potensi SAR itu adalah orang, we all here human begitu ya. Jadi yang namanya potensi SAR itu ya ada capeknya, kemudian ada lelahnya, kemudian harus ada think smart untuk menjaga keharmonisan antara keluarga karena kan mereka tiap hari keluar nih Pak Henry kira-kira seperti itu. Kita pengen tahu gambaran aktivitas harian dari FKP 3 dari pagi sampai menjelang pagi lagi itu bagaimana? Ya mungkin ke Pak kita ke Pak Akbar dulu ya. Ya silakan Pak Akbar, gimana? Iya, terutama untuk anggota kami yang sehari-harinya yang saya ketahui. Jadi untuk teman-teman SAR MTA juga biasa seperti aktivitas biasa. Ya ke pasar. Iya, ke pasar yang ada yang dagang, ada yang tukang gitu. Tapi untuk seharinya kita adakan piket di posko. Ada yang piket. Ya, piket di posko. Baik.
Terus ada yang sekolah, misalkan pulang sekolah bisa ada pulang kuliah posko, langsung ke situ ya, gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi kita tetap standby 24 jam. Seandainya terjadi apa-apa yang kita harapkan tidak ada permasalahan ataupun kejadian apa-apa. Baik. Dan juga kita adakan pelatihan rutin. Setiap seminggu sekali itu setiap hari Sabtu itu kita mengadakan pelatihan. Kalau hari Sabtu itu selam, kalau hari Kamis itu di vertikal di ketinggian. Baik. Kalau malam itu juga kita sharing materi-materi yang piket di situ kita kasih materi-materi seperti itu. Baik. Dan ada yang tinggal terus ya di base campnya ya? Insya Allah ada. Yang terutama yang masih muda-muda ini, yang masih sekolah nanti pulang juga di situ. Ada juga yang kerja yang dekat di sini juga hampir setiap hari ada di posko. Oh gitu ya. Ada kompornya Pak buat masak mie? Insya Allah lengkap. Untuk fasilitas kita penuh yang di keposkoan. Keposkoan lengkap ya. Jadi segala sesuatunya pokoknya kadernya harus siap di sana. Kira-kira seperti itu. Baik. Kalau dari Pak Lutfi gimana nih Pak Lutfi? Ini Pak Lutfi kelihatannya kita lost contact, tapi mudah-mudahan kita habis ini bisa nyambung begitu ya. Sudah bisa tersambung? Baik. Dari Pak Lutfi ini kelihatannya belum tersambung dengan baik. Mudah-mudahan habis ini bisa. Pak Kabasarnas gimana nih Pak mendengarkan salah satu real live setiap harinya teman-teman di potensi. Ya, saya terus terang surprise juga ya untuk para potensi seperti MTA ini memiliki sebuah irama kerja ya, walaupun mereka kan sebetulnya kan relawan ya. Relawan. Terus bisa dibagi tugas, ada yang cuti, kemudian ada jadwal dia berlatih mountaineering, diving, terjadwal. Ini bagi saya sebuah kemajuan ya, bahwa ternyata para organisasi relawan ini seperti MTA ini mereka itu juga mempersiapkan, tidak hanya sekedar maju perang ya istilahnya. Tentara itu maju perang ya kan, asal bawa senjata gitu. Ternyata mereka juga berlatih ya, bertaktik juga supaya mereka siap gitu. Dan itu weekly Pak? Iya, itu weekly ya. Ini bisa untuk memecut ya istilahnya, membooster anak buah saya juga di kantor saya yang sekarang mendengarkan ini jangan kalah gitu ya. Dengan para relawan yang mereka tidak digaji, mereka datang ke kantor, mereka datang ke tempat pos-pos mereka itu secara sukarela gitu, hanya pengen nilai hidupnya itu bermanfaat. Sementara anggota saya kan sudah jelas mereka abdi negara, ditugaskan untuk menolong dan ya mencari orang-orang yang dalam kondisi emergensi begitu ya, sehingga mereka bisa berkolaborasi. Dan saya yakin betul kok sampai saat ini tuh kalau tugas kemanusiaan tuh dia tidak mengenal dia pangkat, tidak mengenal saya orang Basarnas, saya orang MTA, saya orang siapapun, semua betul, pengen cepat menolong. Betul gitu. Pak, ya. Itu ya, saya ini tidak bisa melihat jenis suku kelamin kita sama-sama. Hanya kalau kita seperti main bola nih ya, Basarnas itu kaptennya aja, hanya itu saja. Tugas masing-masing, datang cepat, mereka berkumpul. Sebetulnya dalam filosofi pencarian dan pertolongan dan penyelamatan ini kan cepat kan Mas, kecepatan kita datang. Nah kalau kita cuma 3 orang, targetnya ada 10, itu kalau nggak dibantu, ya kan, mereka terus kemudian diorganisasikan dengan baik, mana bisa target kecepatan untuk bisa menolong orang itu. Jadi strateginya tentu begitu kita datang berkumpul, gerak langsung begitu. Baik. Dan mereka dipimpin oleh kita ya, dalam hal ini. Ada lagi strategi ya, namanya seperti main bola, ada kaptennya, ada yang jaga gawang, ada referee-nya, ada libero-nya, ya, banyak lah. Sama kita juga seperti itu. Jadi kita ini berdasarkan tim. Hanya kami di pemerintah, betul. Kan, ini MPA, kemudian ada FKP 3, whatever itu tugasnya masing-masing di mana. Dan yang terpenting adalah kita para potensi SAR ini, mereka lengkap Mas, ada di mana saja. Dan saya yakin kalau dia sudah mendeklar dirinya untuk
bagian dari relawan SAR, itu pasti mereka sudah punya hubungan kemana ke kantor SAR. Betul. Kita nggak tahu, kadang-kadang karena kebutuhan Mas. Jadi kita ini banyak permintaan juga dari kemarin saya habis kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi, Kendari. Itu mereka minta diadakannya adanya pos SAR atau unit SAR. Iya. Betul. Ini yang mengisi siapa? Ya ini, dia ini. Ya, kita tidak tahu di kelurahan situ mungkin ada anggota. Betul Pak, betul. Ya, MTA gitu. Dia tahu kemana. Jadi ketika ada emergency, dia tangani dulu. Pasti mereka ya anggota relawan nih segera hubungi ini. Mesti begitu Pak. Sama lah dengan kita ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi bapak, ibu, kalau enggak paman atau saudara, kakak, adik, kan begitu. Iya, betul Pak. Bukan orang lain pasti yang dihubungi. Polisi nanti dulu orang sekian, kalau ada apa pasti keluarga kita dulu kan. Nah ini membantu percepatan proses evakuasi lah istilahnya, memberikan layanan penyelamatan. Ya, jadi ya memang kita ngobrol pun mungkin sama Pak Akbar tadi, Pak Lutfi itu sudah nyambung kita. Siap, baik. Ritmenya sudah tahu, frekuensinya udah sama. Frekuensinya udah sama. Iya betul, visinya sama. Baik. Mereka juga tahu kok Mas. Nggak ada kok udah tahu nih MTA sebarkan spanduk, bantu, nggak ada Mas. Basarnas nggak ada, ya baju kita oranye tulisannya Basarnas. Baik. Saya memerintahkan kepada seluruh potensi SAR, bajunya orange. Ya. Badge boleh beda-beda. Siap. Karena untuk apa? Supaya masyarakat juga mengenal siapapun itu baju orange adalah siap menolong dan memberikan layanan. Baik. Itu nggak perlu lagi baju biru lah. Nanti organisasi yang ini mintanya baju hijau karena dari partai agama. Aduh, jangan. Ya, nggak ada kayak gitu. Baik. Udah kita begitu masyarakat tahu, baju orange hadir. Menarik. Begitu baju hadir adalah untuk memberikan layanan bantuan penyelamatan, bantuan apa saja. Gitu. Ya, baik. Ini menarik Pak Lutfi, Pak Henry. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan Pak, suatu saat ketika Basarnas atau potensi SAR itu kesannya sekarang sudah seperti Karang Taruna, di setiap RT itu ada gitu Pak. Jadi seru banget. Jadi artinya ketika nanti ada yang membutuhkan langsung ada direct, langsung memberikan bantuan gitu Pak. Itu masalahnya nyawa kan? Iya Mas. Ini kan masalah kemanusiaan. Itu. Baik, mudah-mudahan ya Pak ya suatu saat terwujud ya. Ya, sudah terwujud sebetulnya. Kurang banyak menurut saya. Kurang banyak. Baik, ini masalah kurang banyak ataupun tidak banyak ini kaitannya dengan kuantitas dan SDM. Saya sebenarnya pengen dengan Pak Lutfi nih, Pak Lutfi belum tersambung dengan baik ini, tapi kita menuju ke Pak Akbar dulu Pak. Pak Akbar, terkait dengan kuantitas atau terkait dengan orang lah SDM yang ada di anggota panjenengan. Di mana masing-masing anggota itu kan punya background masing-masing, keluarga juga masing-masing. Bagaimana sih maintenance agar mereka tetap enjoy dalam kegiatan kemanusiaan, tetapi ketika pulang di rumah anak-anak juga tetap senang, kemudian istri juga tetap senyum, tidak memberikan raut muka yang beda gitu ya, tetapi kedatangan pun disambut dan memberikan suasana yang nyaman lah, begitu. Gimana Pak pengalamannya? Kita kebetulan bahwa Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran jangan diisi dengan agama dan yakinkan bahwa sebaik-baik manusia ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti itu. Jadi keluarga sudah paham tugas tupoksinya dari suami-suami yang berangkat tugas ini. Gitu Pak Henry. Dan juga yang di pemuda-pemuda ini juga kita latih skillnya, hobinya yang seperti apa, misalkan yang suka di air kita kasih pelatihan selam, kita usaha renang. Yang suka di ketinggian ya kita juga persiapkan untuk vertical rescue. Yang suka naik gunung nanti kita salurkan di situ, kita kasih materi-materi untuk jungle-nya. Seperti itu. Jadi mereka bekerja dengan passionate gitu ya, dengan senang, dengan sukacita. Untuk awalnya kita memang pelatihan dasar. Dan setelah itu nanti kita pilih untuk nanti kita arahkan kemana untuk skillnya di situ. Baik. Jadi insya Allah untuk urusan domestik bersama keluarga tetap aman. Tetap aman. Artinya mereka juga nyaman dan tahu betul bahwa bapaknya atau anak-anak mereka ikut tergabung dalam SAR ini. Untuk anggota juga
untuk menjalin hubungan yang erat juga kita family gathering. Family gathering. Di situ kita kasih materi-materi. Jadi selain refreshing juga ada pelatihan-pelatihan. Baik. Gitu. Jadi siap untuk memberikan 100% kepada keluarga dan siap memberikan 100% untuk berkolaborasi dengan Basarnas. Iya. Baik. Pak Lutfi sudah tersambung lagi atau belum ini Pak Lutfi? Baik, masih tetap kita coba untuk bergabung dengan Pak Lutfi. Gimana nih Pak Henry mendengar as a human? Beginilah ternyata teman-teman Basarnas mereka membuat ritme sendiri untuk keluarga, how to maintenance domestic, kegiatan-kegiatan domestik dan kegiatan sosial kemanusiaan. Gimana nih Pak Henry? Seru nih. Ya memang begitulah kita memberikan indoktrinasi kepada indoktrinasi kepada masing-masing anggotanya. Kami pun di Basarnas juga demikian. Gimana? Hanya kita itu kan digaji sama pemerintah. Baik. Sudah digaji, tugasnya kemanusiaan, doanya mesti doa yang baik. Baik, betul. Kita ini, saya selalu di daerah-daerah nyampaikan, kita cukup berangkat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalah agama yang betul. kita anut itu, ya kan? Itu sudah luar biasa karena kerjaan kita kerjaan yang mulia gitu kan. Gitu. Kalau tadi dari mungkin Pak Akbar kan, doktrinnya jelas, beliau di MTA ya, Majelis Takwir ya kalau Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, ya kan? Orang belajar itu tahu di situ ada sisi bahwa manusia itu betul, saya juga sama ya, manusia yang berguna, yang mulia, bermanfaat. Itu adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya. Udah indoktrinasi yang luar biasa. Di tempat kami juga begitu. Baik. Kita ini sebuah lembaga, saya pegawai negeri ya kan. Ya, yang saya bilang tadi, kerjaannya paling mulia Pak, bantu orang, kan gitu. Jadi mereka terbooster ya. Saya juga senang mendengar apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi, bagaimana walaupun tugas ini mungkin mohon maaf nih itu tidak ada bayarannya kalau benar-benar, tapi ada sisi lain bahwa membantu orang. Kami pun juga demikian Mas. Kami tidak mau mentah-mentahkan, ini dibantu sama MTA, kasih ini targetnya murah-murah yang gampang-gampang. Tidak ada. Artinya gampang pencariannya ya, atau yang ece-ece supaya nggak masuk berita gitu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan kita juga tidak butuh publikasi sih sebenarnya ya. Tidak ada. Namun tetap publikasi itu ada. Betul. Untuk bukan dalam kita saat datang di daerah enggak. Betul. Ada. Baik. Ini yang menurut saya sisi apa positif ya. Saya tanggapi lagi ke masalah Karang Taruna itu dulu kan Karang Taruna itu kan dulu zamannya Orde Baru itu kan kayak underbow gitu kan. Nah seperti gitulah. Akibatnya ketika rezim itu turun seolah-olah jadi nggak laku, hilang. Padahal itu bukan itu yang dituju, adalah memang ketahanan nasional, ketahanan masyarakat. Nah sekarang kan yang kita sebarkan ini adalah kita ini hidup di daerah atau di lokasi posisi yang serba bencana. Pak. Tsunami ada, gempa ada, gunung meletus ada, longsor ada, banjir ada. Bencana apa semua ada di sini gitu. Nah, ini yang harus kita buat di daerah-daerah itu, di kecamatan, whatever lah, kabupaten, desa, ada Karang Taruna. Yang dimaksud Karang Taruna itu sama dengan equal tadi. Coba kalau kita Karang Taruna itu memiliki kemampuan search and rescue. Ya, di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah pengajian itu. Mereka doktrinnya sama. Orang yang bermanfaat, orang yang paling mulia adalah bermanfaat bagi sekitarnya, menolong sesama manusia. Ini kalau ada, kita nggak kesulitan Mas. Negara juga tidak kesulitan. Pak. Memberikan layanan karena sifatnya bukan ini orang Kristen, ini orang Hindu, orang yang kita tolong, orang manusia. Betul. Mau bangsa apa aja, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo matang, semua sama. Kita harus menolong mereka untuk memberikan layanan dan mereka bisa survive gitu ya. Itu hal yang luar biasa. Baik. Jadi sama doktrin kami di Basarnas dengan di MTA tadi itu ya seperti itu, tapi angle-nya berbeda. Angle-nya beda. Angle-nya beda. Betul.
Dan jadi itu ada yang kita siap. Angle beda is very normal karena ya kita memang kita beda tempat, beda tapi tujuan tetap sama. Ya, betul. Memberi layanan tercepat dan mumpuni kepada orang-orang yang dalam kondisi emergensi atau darurat. Pak Akbar, gimana sih kesannya sejauh ini kolaborasi terus dengan Basarnas? Alhamdulillah, saya senang sekali, terutama saya mewakili dari seluruh teman-teman SAR MTA dimanapun berada. Alhamdulillah untuk setiap ada sosialisasi Basarnas membuat pelatihan, kita selalu diundang untuk diikut sertakan untuk pelatihan untuk saat ini. Kemarin di Jepara ada Water, kita juga diikutkan, dan dimanapun saja setiap ada Basarnas kita bisa diikut sertakan untuk pelatihan-pelatihan yang sosialisasi dari Basarnas. Baik. Jadi siap terus ya Pak ya. Insya Allah siap untuk bersama begitu ya. Baik, begitu Pak Henry. Kita Pak Henry, di beberapa waktu yang lalu Bapak kita Pak Presiden terutama di acara Rakernas ya waktu itu memberikan beberapa poin untuk Basarnas dan juga potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama terkait dengan perbanyak nih inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua, meningkatkan potensi sumber daya melalui SAR. Kemudian yang ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi. Nah, kita sudah laksanakan kira-kira di pagi ini untuk artificialnya begitu ya. Kemudian yang keempat, memperkuat pencegahan, mitigasi dan antisipasi. Tanggapan dari Pak Henry gimana nih Pak dari 4 poin yang disampaikan oleh Pak Presiden? Ya, tentunya Bapak Presiden ini kan kalau di lembaga ini kan sebagai bapak kita ya, pimpinan tinggi. Beliau ini kan pasti tahu lah di badan SAR nasional apa yang perlu ditekankan. Bukan berarti yang belum dikerjakan. Beliau tahu kita sudah mengerjakan. Tetapi untuk bisa ibaratnya kalau sehari itu dapat 100, kalau bisa 500 lah kira-kira gitulah ya. Artinya itu 100 poin kerja gitu. Ya. Nah, apa itu? Salah satunya adalah dengan kita cepat beradaptasi atau menggunakan produk teknologi untuk percepatan pencarian dan pertolongan atau penyelamatan itu. Dan kita sudah melakukan itu. Nah, ini dengan begini kan kita jadi terpecut kan ya. Saya juga pengen anggota-anggota saya di daerah-daerah itu berinovasi menggunakan teknologi. Nah, kami di pusat kalau dibilang kayak itu kita sudah melakukan. Dan ini pun akan kami sebarkan kepada relawan-relawan itu yang apa sih teknik yang mudah lah bisa ikuti ya. Salah satunya misalnya MTA sekarang kan drone itu udah ini kan, udah familiar ya. Itu tidak militer saja, tidak pemerintahnya, semua sipil juga bisa. Nah, itu bisa dimanfaatkan Pak untuk proses pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan dalam apa gitu. Ya, area misalnya mereka yang mungkin tersesat di gunung, terbangkan aja drone. Kasih lampu drone-nya ya kan. Drone-nya itu putar balik mengarah lama orang yang dalam kondisi hilang nggak bisa teriak nih misalnya, arahnya ke sana. Dia akan menuju kemana titik yang harusnya dituju. Kan orangnya tersesat gitu. Ini sebuah ilustrasi saja. Kalau Basarnas yang sekarang sudah berjalan, saya itu memanfaatkan kita nih Mas ya, melakukan research and development (R&D) seperti yang disampaikan Presiden, berinovasi. Alat pencari ikan itu Mas, radar sonar ikan itu. Cuma simpel berpikirnya itu, ikan saja terdeteksi, ya kan? Apalagi orang yang tenggelam, ya kan? Kan sama kan bodi kita dengan bodi. Kenapa ada ikan dugong itu atau ikan duyung itu seperti manusia, itu terdeteksi. Betul. Jadi kalau kita begitu kita juga bisa. Nah, alat ini dimodifikasi sedemikian rupa bisa digunakan untuk mencari itu, dan kita harus belajar ini apa ini. Karena di dalam air yang pekat ya, keruh itu kan susah orang mencari orang untuk segera diselamatkan lah, whatever itu. Masih hidup atau masih diselamatkan atau tidak, tetapi kecepatan itu perlu. Nah, ini kami ingin mengajarkan juga ini teknologi terapan kepada para potensi seluruh Indonesia. Sebenarnya juga
Iya, saya kasihan Mas, itu ada yang orang kecebur lagi mancing lewat jembatan kepleset. Itu kan kita cemas keluarganya itu, ini ketemu atau tidak gitu kan. Terus gimana malam-malam nyarinya, ya kan? Saya sampaikan, baru-baru ini saya mengirimkan binokular infrared. Ya. Itu dijual di pasaran banyak ternyata. Iya, untuk kekel malam hari lah, kalau bahasa Jawanya itu kekel malam hari banyak sekali sekarang. Jadi mencari udah lagi nggak pakai senter lagi. Baik. Ya gitu. Lebih mahal lagi yang bisa inframerah. Kalau masih hidup pasti warnanya menyala. Betul. Baik di lautan, apa di perairan atau di hutan, itu kita bisa paling nggak ada alat bantu ya. Gitu. Inilah yang kita inginkan, terutama himbauan dari Bapak Presiden itu menggunakan teknologi untuk quick response tadi. Sudah masuk, lampu mati. Baik. Itu, Mas. Jadi inovasi terus digalakkan ya Pak ya di Basarnas ya. Baik. Dan mudah-mudahan nanti bisa tertular ya Pak ya ke FKP 3, ke SAR MTA dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya, kita nanti mungkin ada sebuah pertemuan khusus Zoom ya. Sekarang tidak perlu kita panggil, cukup dengan Zoom saja. Para potensi SAR ini loh alat yang Anda bisa buat. Harganya terjangkau, ininya terjangkau. Mudah-mudahan mereka juga memiliki sumber dana yang bagus dan berteknologi kan. Jangan cuman, pasti mereka juga pengen alat apa sih dibawa ini kan. Masa cuma center saja, Rangsel sama Superme kan nggak gitu. Pasti mereka juga, saya yakin mereka mempersiapkan center pasti membawa dia. Baik. Saya yakin. Nah itu apalagi memiliki device yang mereka rancang sedemikian rupa. Siap. Kemarin yang waktu di Semeru, ya kan, itu ada satu kelompok relawan yang membawa drone, langsung diterbangkan, Mas. Ya. Dia bisa memetakan, dari situ langsung bisa memberikan informasi kepada seluruh relawan dan juga Basarnas. Ini potensi ini kayaknya kosong di sini, ya kan, di sini tidak rawan. Betul. Bisa menilai. Hal-hal demikian ini bila istilahnya tuh dimanfaatkan teknologi yang ada ini dengan cepat. Baik. Pasti akan sangat bermanfaat. Ya, jadi insya Allah 4 pilar arahan dari Pak Presiden, Basarnas siap memberikan dan menularkan ke seluruh potensi ya Pak ya. Iya. Baik. Pasti. Nah, harus kita menuju ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, gimana nih? Sempat lepas tadi, baterainya habis atau gimana tadi? Mohon maaf. Baik. Nah, Pak Kaplan, mohon maaf Pak Firman, Ali Akbar. Karena tiba-tiba rumah lampu Baik. Nah, ini perlu direview secepatnya ini. Baik, Alhamdulillah sudah bagus ya. Nah, Pak Lutfi, ini mumpung ada Pak Kabasarnas nih berbicara mengenai kapasitas dan kualitas kita yang terus harus ditingkatkan. Apa yang diperlukan oleh Pak Lutfi dan juga tim yang ingin disampaikan kepada Pak Kabasarnas? Yang masih dibutuhkan apa sih gitu? Pelatihan apa begitu dari terutama dari FKP 3. Monggo silahkan. Oke, baik Firman. Yang terhormat kembali pada Bapak Kaban, tentunya di Semarang, khususnya Semarang, memang kami yang diberikan kepercayaan untuk menjadi jembatan kepada Kepala Kantor SAR Semarang khususnya melalui kebijakan dari Basarnas Pusat. Tentunya kami sudah terbentuk Bapak untuk FKP 3 Semarang. Alhamdulillah kita punya organisasi sampai dengan 36 dan program kerja memang sudah kita siapkan dan sudah dituangkan dalam keputusan Kepala Kantor SAR Semarang selama 1 tahun ya Pak. Kami laporkan sudah terencana dari bulan sampai ke minggunya sudah tertuang semua selama 1 tahun. Baik. Dan perlu kami matur ini Pak Endi bahwa memang ada beberapa pelatihan yang teranggarkan dan ada yang tidak. Dan tentunya yang tidak ini tetap kita laksanakan, apalagi
dalam kesempatan kita rapat bersama dengan Pak Kansar komit bahwa teman-teman potensi harus mampu minimal dengan baik menguasai ilmu-ilmu tentang SAR. Baik. Kalau saat ini yang sangat-sangat diperlukan dari FKP 3 Semarang apa nih Pak? Pelatihan apa nih yang sangat mendesak begitu dari Basarnas barangkali? Untuk menambahkan lebih baik lagi, memang kemarin kita sudah perlu saya juga matur kepada Pak Kaban bahwa kantor SAR Semarang sudah memfasilitasi teman-teman relawan ini untuk bisa mendapatkan ilmu tentang urban. Dan alhamdulillah dari 68 orang anggota tim urban, dari latihan pertama bimbingan teknis selama 3 hari, terus kita tidak lanjuti dengan latihan bergu Bapak. Selama 3 hari, alhamdulillah tim urban Jateng mampu untuk melaksanakan tugas-tugas mungkin yang selama ini hanya teman-teman Basarnas yang belajar, akhirnya diberikan kesempatan kita menggunakan seluruh alat untuk kebutuhan bencana di perkotaan khususnya. Kemarin kita sampai simulasi sampai 36 jam, akhirnya kita mampu dengan 9 kasus. Itu yang terupdate Bapak untuk pelatihan potensi yang baru selesai kita laksanakan kemarin, latihan bergu tanggal 7 sampai dengan 9 Maret. Jadi alhamdulillah teman-teman potensi mampu juga untuk melaksanakan tugas-tugas urban khususnya. Baik, ya. Terima kasih Pak Lutfi. Kita ke Pak Akbar nih. Gimana Pak Akbar? Ini mumpung bersama Pak Henry, pelatihan yang seperti apa lagi yang sangat diidamkan? Kira-kira seperti itu dari potensi SAR MTA. Iya, alhamdulillah untuk urban yang diadakan di kantor Semarang, dari pusat juga mengirimkan 2 personel kemarin ya. Baik, dari Semarang juga 1 personel, jadi ikut 3 personel untuk pelatihan urban itu, alhamdulillah. Dan untuk saat ini memang yang kita butuhkan memang urban ini, tapi juga didukung dengan peralatan yang ada. Saya kira itu untuk di perkotaan, apalagi untuk saat ini kecelakaan lalu lintas itu juga membutuhkan sangat urban itu. Begitu. Jadi itu yang sangat-sangat diperlukan untuk intensitas lebih tinggi untuk latihannya gitu ya, Pak Akbar. Sering-sering berlatih dan juga mengenal peralatan yang untuk eksekusi di lapangan itu. Baik, Pak Henry ada tanggapan, silahkan Pak. Ya. Memang ya, kita memang pengen sekali memberikan berbagai pelatihan di daerah-daerah, dan apa sih yang diinginkan seperti tadi itu, pelatihan seperti apa yang mereka butuhkan, dan kita sebetulnya sangat siap sekali untuk memberikan bantuan tenaga instruktur ya misalnya. Dan kami pun juga bersemangat, sudah saya katakan kepada jajaran kami, setiap pelatihan itu bagi orang-orang yang sudah pernah kita latih harus disertifikasi. Sehingga dimanapun misalnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ini dari kalangan taruna mana atau kelompok mana, kemudian dia pindah karena orang tuanya atau mungkin dia pindah rumah karena di lain provinsi, dia mengeluarkan sertifikat itu, pengen lagi bergabung di dalam kerelawanan SAR, langsung sudah tahu, terbukti dengan ijazah ya, misal satunya. Kemudian pelatihan apa saja sih yang mungkin agak advance ya, misalnya advance itu dalam arti ya mungkin menyelamnya bagaimana sih teknik, gitu kan, terus orang terjepit di reruntuhan bangunan bagaimana sih, ya kan, kemudian memberikan teknik pertolongan orang dalam kondisi panik gitu ya. Panik artinya dia antara hidup dan mati gitu ya. Ya kita tidak tahu kan, namanya juga emergency, terjepit mungkin bangunan akibat gempa, itu kan nggak sembarangan tuh Mas. Betul. Gitu kan. Nah, kemudian misalnya kecelakaan kendaraan, sebetulnya di kecelakaan kendaraan atau kecelakaan darat ini justru banyak sekali yang orang tidak paham, Mas. Bahwa kecelakaan mobil itu yang paling harus dijaga kalau orangnya masih hidup adalah kondisi, ini sekaligus saya memberikan lecture ya. Leher, Mas. Leher, Mas. Iya. Orang itu ditahan badannya oleh seat belt. Ya kan? Tapi kepalanya tidak, Mas.
Kalau Anda perhatikan pembalap F1 itu helmnya itu ada kaitannya, sehingga ketika terjadi benturan dia tidak ikut ke depan, jadi tertahan. Nah, ini biasanya di situ terjadi fraktur. Nah, nolongnya sembarangan, asal mengeluarkan dari mobil, itu sangat salah. Jatuh dari sepeda aja, mestinya yang perlu diselamatkan adalah posisi kepala dengan tubuh, ini nggak asal angkat tangannya langsung sama kakinya diangkat, digendong kayak gendong anak atau istri mau ke tempat tidur gitu, bukan? Ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada relawan. Memang niat kita bagus, tetapi sebetulnya ada lagi ya. Ini yang harus kita lebih jeli lagi, Pak Instruktur kami, untuk memberikan atau mensosialisasikan bagaimana sih kita menolong. Yang kedua, secara alat ya, menggunakan peralatan. Nah, itu beda lagi. Misalnya ini organisasi kerelaan atau relawan ini membeli suatu alat yang untuk search and rescue, kita siap kok training gitu. Mungkin ada biaya training sih, udah kita tanggung, kita yang training. Siap. Nah, iya, kita kan gitu. Misalnya ada banjir di Semarang ini kan banjir nih kan. Semarang kali ini banjir Pak soalnya. Semarang lagunya sejak tahun 40-an Waljina itu Semarang kali ini banjir. Anggrek gengkong ini ya. Coba Mas kita lihat ya. Orang mau dievakuasi ini siapa yang mengevakuasi? Ya kan? Kita kan harus membahu. Kita sampaikan, kalau mau evakuasi jangan beli perahu karet, tapi yang dibeli adalah perahu yang dari plastik itu, yang polyethylene gitu Mas. Bisa masuk gang-gang, atau beli perahu karet, jebol itu kena paku, kawat, betul. Tiang jemuran, mahal-mahal, sobek. Tapi kalau hanya untuk mengevakuasi dari gang-gang itu keluar, kemudian dievakuasi di mana tempat yang aman, ya dari banjir. Kemudian kalau membeli kapal itu kapal seperti apa, dan begini ini yang harus kita berikan masukan, terus koordinasinya bagaimana, begitu. Baik. Ini kan sangat membantu ini kan. Jadi prinsipnya siap mentoring terus ya Pak ya? Oh pasti. Jadi salah satu apa istilahnya cabang ya. Kita kan ada direktur pembinaan potensi. Nah itu artinya sudah adanya kedirektoratan ini kan fungsinya adalah untuk itu tadi, mementoring kegiatan atau SDM ini tadi. Baik. SDM potensi SAR. Tidak ada Mas, di luar negeri tidak ada. Inilah hebatnya Indonesia. Baik. Kemarin dengan mereka menilai ketika ada kejadian pesawat yang jatuh di laut kemarin, baik Air Asia, Lion ataupun Sriwijaya. Itu mereka, saya diajak berapa kali zooming ya, kemudian meeting lah, Zoom meeting ini. Mereka mengapresiasi sekali. Hebat ya Basarnas bisa menggerakkan tentara, polisi, relawan sekaligus bersama-sama. Bagi mereka itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bagi kita, ini budaya kita, gotong royong sama-sama. Betul Pak. Itu yang mereka selalu tanyakan. Terus mereka juga bertanya, mengapa dipimpin oleh tentara? Baik. Potensi yang terbesar tentara dan polisi. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena tentara dan polisi ini sudah mulai memiliki struktur organisasi yang mudah. Sekali langsung sampaikan, jalur komandonya jalan sampai ke bawah. Nah, gitu. Saya yakin juga ini kalau Pak Akbar misal turun tangan, ya kan, memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya dalam ini struktur organisasi pertolongan ini langsung didengar, langsung dikerjakan, kan begitu? Baik. Ya kan, tidak terpecah-pecah datang membawa, nggak ada. Bahasanya anak-anak sekarang gaskan gitu ya Pak ya? Gaskan. langsung jalan ya Pak ya untuk langsung jalan. Nah Pak Henry, Pak Lutfi dan juga Pak Akbar, kemarin Presiden juga memberikan quote, kita perlu tim SAR yang cepat tanggap, yang militan, yang mampu memberikan pertolongan cepat dan tepat terhadap kondisi yang memerlukan penanganan khusus, bencana, tanggap darurat, serta membahayakan manusia. Nah, terkait dengan militansi untuk terus memberikan kontribusi terbaik, ini kan diperlukan
kesanggupan diri lah Pak Henry, kira-kira seperti itu. Saya pengen dengar sih dari Pak Lutfi dan juga dari Pak Akbar ke 100%-annya gimana nih untuk militansi dan kesiapsiagaannya begitu. Dari potensi dulu ini Pak Henry, silahkan dari Pak Lutfi. Baik Pak Firman, mengenai militansi, insya Allah, karena mungkin Jawa Tengah ini gudangnya relawan yang sudah teruji, mungkin dari sisi militansi terhadap apa yang harus kita persembahkan atau yang harus kita berikan pada negara, pada bangsa, berkaitan dengan kerelawanan kita yang dipayungi dan selalu diberikan sebuah peningkatan kapasitas oleh Basarnas. Tentunya insya Allah kita tetap sanggup bersama-sama, jalan bersama-sama, bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Ya. Siap ya Pak ya komitmennya itu ya. Baik, kemudian kita menuju ke Pak Akbar, gimana Pak terkait dengan quote dari Pak Presiden tadi terkait dengan militansi dan lain sebagainya tadi? Iya, insya Allah kita juga sama, kita siapkan diri kita. Ya. Personel juga peralatan yang kita punyai. Kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Kabadan untuk perang kota, banjir kota kita juga sudah mempersiapkan. Kita sudah membuat perahu yang dari fiber, yang di situ didesain seperti perahu karet tapi kita buat dari fiber. Buat sendiri Pak? Buat sendiri, insya Allah. Dan ini juga sudah kita salurkan ke cabang-cabang dan perwakilan. Insya Allah aman. Targetnya berapa pembuatannya nih Pak? Sebanyak mungkin. Insya Allah nanti kita juga produksi itu. Baik. Artinya militansi juga diwujudkan dalam hal piranti ya Pak ya? Piranti. Untuk peralatan kita siapkan, SDM juga kita persiapkan. Baik. Udah deh 100% gitu ya kira-kira ya, insya Allah ya. Baik, Pak Henry, ini waktu kita pengennya sih 2 jam ya, tapi waktu cuma 1 jam yang yang kita miliki. Tapi mudah-mudahan Pak Henry kapan-kapan bisa on air lagi ya Pak ya. Ya, karena kita ada TV dan di 11 radio jaringan kita Pak. Insya Allah mudah-mudahan inspirasinya nyebar kemana-mana begitu Pak Henry kira-kira. Ya, terima kasih. Baik Pak Henry, terakhir barangkali apa yang ingin disampaikan kepada seluruh potensi SAR yang ada di Indonesia. Yuk tingkatkan kemampuan inside dan outside kita agar kita benar-benar give 100% to humanitarian. Bagaimana Pak? Monggo silahkan. Yang pertama tentunya saya sebagai leading sektor lah, kepalanya lah, ucapan terima kasih. Luar biasa bagi saya bahwa masih ada ya di Indonesia itu yang peduli tentang kemanusiaan. Saya akan merasa malu kalau misalnya ya MTA atau F3 apa tadi? FKP3 itu lebih canggih daripada lembaga saya. Kita berlomba dalam kebaikan. Betul Pak. Iya, kita ini kan digaji dengan pemerintah, sedangkan lembaga-lembaga potensi lain ya itu kan mereka benar-benar militansinya sudah tidak diragukan lagi. Mereka bekerja bukan atas karena digaji atau mendaftarkan diri Pak. Dia mendaftar diri karena ingin harkat hidupnya punya nilai. Beda sekali militansinya. Nah, itu yang harus kita tiru, militansi yang disampaikan tadi benar sekali. Dan doktrin kita juga begitu. Kita ini bertugas sejak dari awalnya sampai bertugas di bidang yang sangat mulia. Gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan panggilan untuk melakukan operasi SAR, itu hati mereka sudah tergugah. Di sini saya target yang saya istilahnya cita-cita keinginannya tidak ada lain. Begitu dapat panggilan, aduh kerja lagi nih. Mereka langsung sigap karena ada orang yang mengharapkan kedatangan. Betul. Mengharapkan itu Pak. Baik yang mungkin sudah meninggal tapi ada keluarganya. Ataupun orang tersebut yang segera harus ditolong. Ini tertanam, kita tanamkan kepada rescuer kami. Sehingga militansi seperti itu tidak pudar. Tenang aja, sana nanti pasti dibantu sama ini dari MTA, yang sini nanti dari FKP3 misalnya. Kasih aja yang susah-susah, yang peleset kita mudah-mudahan. Ada seperti itu Mas. Siap, baik. Ini ada. Jadi kita gimana? Itu kalau belum kita semprit untuk berhenti ya nggak berhenti mereka mencari dan menolong.
Begitulah kira-kira. Baik, terima kasih sekali Pak Marsikal Madya TNI Henry Afandi. Mudah-mudahan inspirasinya betul-betul nyampe ke masing-masing kita. Dan habis ini Pak Akbar dan Pak Lutfi masih punya tugas untuk menyampaikan inspirasinya ke seluruh anggotanya di seluruh Indonesia, begitu ya. Meskipun banyak yang menyimak di channel kita. Pak Lutfi, Pak Henry, saya pengen menyapa, tadi kelihatannya ada gambarnya teman-teman di Basarnas. Ada kamera juga ya di sana kelihatannya. Oh, tidak bisa nampak ya. Prinsip kita memberikan salam hormat Pak Henry untuk teman-teman yang ada di sana. Iya, Pak Didi, Pak Anggi dan semuanya lah ya. yang terus ini seluruh kantor SAR mendengar loh. Nah, channel kita sudah umumkan. Baik. Baik, artinya mudah-mudahan yang 1 jam ini betul-betul menjadi momentum untuk kita terus bersinergi. Begitu ya Pak Henry ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Henry, salam hormat untuk seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Lutfi. Salam hormat saya selalu untuk Pak Akbar. Siap. Baik. Pak Lutfi. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Kita selalu tunggu Bapak. Baik, pertama kebijakan yang diberikan oleh Pak Kantor SAR Semarang luar biasa untuk teman-teman potensi. Baik. Ya, saya yakin pada mereka, Pak. Baik, ditunggu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Pak Henry nggak bosan menemani kita semuanya. Matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pendengar dimanapun Anda berada. Usai sudah kebersamaan kita di program Presisi, Prestasi dan Edukasi untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Lutfi sehat terus, Pak Henry sehat terus, Pak Akbar juga sehat-sehat ya. Mudah-mudahan tidak sekali 2 kali. Mudah-mudahan kita terus bisa berbagi inspirasi di program Presisi ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita. Terima kasih perhatian Anda. Dan tetap jaga protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.